pagi, perkenalkan saya Maria Goriti Dewi, SPD. Saya guru matematika di SMKS Sanjaya Bejawa, NTT. Saat ini saya sedang melaksanakan perkuliahan PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Semarang. Dan saat ini juga saya sedang melaksanakan PPL Aksi 2 dengan menggunakan model Project Based Learning pada materi trigonometri di fase E di elemen geometri pada kelas 10. Selamat menyaksikan. Di depan layar hadir Pak Dr. Wardono MSI, beliau sebagai dosen pembimbing Ibu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Ibu Maria dan para siswa SMKS Sanjaya Bejawa. Ini anak-anak akan belajar matematika bersama dengan Ibu Maria Goriti. Kiranya anak-anak semangat terus ya untuk belajar, supaya belajar matematika dengan senang hati ya, karena matematika itu adalah pelajaran yang sangat penting dan berguna untuk kehidupan kita, baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Terus semangat ya, berjuang untuk menguasai materi matematika sebanyak-banyaknya. Kiranya Tuhan memberkati belajar dari anak-anak semua. Terima kasih, dan waktu kami kembalikan kepada Ibu Maria Goriti. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, berikut di depan kita juga hadir Ibu Ida Jubaida, SPD. Beliau sebagai guru pamongnya Ibu. Selamat pagi, Ibu Ida. Selamat pagi Bu Maria, selamat pagi anak-anak SMKS Bejawa. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bisa mengikuti pelajaran. Insya Allah kegiatan ini bermanfaat. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan suasana hati yang menyenangkan, yang senang, yang gembira, sehingga materi yang diberikan oleh Bu Maria bisa diterima dengan baik. Tetap semangat anak-anak. Bu Ida dan Pak Wardono akan mendampingi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Maria Goriti. Monggo Bu Maria diteruskan. Baik, terima kasih Pak Wardono dan Ibu Ida. Mengawali kegiatan kita hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Franciscus Ferdinandus Aditya 3 hadir ya. Oke. Gregorius Jacqueline Suemeo. Oke. Awal pelajaran hari ini Ibu akan ya mereview kembali pelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kalian belajar tentang apa? Trigonometri. Bertanya, apa itu trigonometri? Saya Bu. Oke, silakan. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang sisi dan sudut pada sebuah segi. Oke, trigonometri. Oke, tangan untuk teman. Ya. Yang berikut, ya Ibu Ida, salah seorang siswa untuk menyebutkan cukup 3 perbandingan trigonometri yang kita pelajari minggu lalu. Ada sin, perbandingan sinnya apa, cosnya apa, sinnya apa. Silakan, siapa? Oke, Ale silakan. Sin alfa sama dengan sisi depan sudut alfa perbandingan sisi miring. Cos alfa sama dengan sisi samping sudut alfa perbanding sisi miring. Tan alfa sama dengan sisi depan sudut alfa perbanding sisi samping sudut alfa. Sudah ya. Oke, tepuk tangan untuk teman. Jelaskan materi tentang konsep perbandingan trigonometri pada segitiga. Siku-siku sudah kalian pahami.
ya toh? Sekarang dari ilmu yang kalian pahami apa mau diterapkan bagaimana? Sudah? Ya, artinya penerapan ilmu yang kalian dapat tentang perbandingan trigonometri yang saya aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari itu yang bagaimana? Bisa? Oke. Pada hari ini kita akan pelajari tentang penerapan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Penerapan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke. Tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik bisa menerapkan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan menyelesaikan masalah kontekstual, ya, dengan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri menggunakan trigonometer sederhana dengan tepat. Oke. Untuk ya mendukung kegiatan ini, ya, di mana tujuan pembelajaran itu adalah mengaplikasikan. Minggu lalu Ibu sudah beri tugas kalian kan? Yaitu apa? Membuat trigonometer dalam kelompok. Oke, silakan tunjuk. Itu kelompok 1 ada tidak? Ada, Bu. Oke, bagus. Ya, oke, kelompok 4. Berarti sudah semua ya? Oke. Nah, sekarang buat apa kita belajar trigonometri? Manfaat ya mempelajari trigonometri itu banyak. Ya toh? Di sini kan SMK ada jurusan bangunan, ya disebut dengan BPIB, ya toh? Ya. Di mana jurusan BPIB belajar trigonometri juga penting. Untuk apa mereka belajar ya? Menghitung kemiringan jalan. Ya, ada jalan mendaki toh? Kita menghitung itu menggunakan ilmu trigonometri. Yang kedua, menghitung ketinggian suatu gedung. Ya toh? Tinggi gedung itu berapa? Tinggi menara itu berapa? Untuk yang TKJ desain. Ya toh? Membuat video animasi. Ya toh? Kalau tidak video animasi. Ya. Ketepatan video, misalnya mulut gerak, suaranya harus sesuai dengan suara. Jangan saja mulut gerak lain, suaranya lain. Ya toh? Itu kan jadi ketawa toh? Oke. Terus yang berikut, yang ada mau jadi pilot, ada tidak? Ada. Siapa yang mau jadi pilot? Itu berarti ilmu trigonometri itu harus paham. Kenapa seorang pilot harus belajar trigonometri? Ya karena mengaplikasikan dan berbeda. Kenapa? Landasan pesawat ya sesuai dengan landasan. Kalau kau tidak belajar, oh sudah berapa derajat sekarang pesawat ini ngomong? Tidak. Ada angka pencuri, dia pencurinya dia berontak pasti melumpuhkannya dengan menembak di kaki. Dan disuruh untuk menembak di kaki. Berarti harus tepat sasarannya di kaki. Jangan sampai kau tidak belajar trigonometri, orang suruh kau tembak di kaki, kau tembak orang kau ada di matematika ya. Oke, untuk membawa kalian, silakan kalian menonton video yang Ibu tayangkan di depan. Sudah? Oke, dari video yang kalian tonton, Ibu bertanya, bisakah Anda menentukan tinggi pohon? Bisa. Pasti bisa. Oke. Kalau bisa, caranya bagaimana? Menggunakan konsep trigonometri. Seandainya kalau di kebun, kalian pergi ke kebun itu banyak pohon kan? Di kebun ada pohon apa? Hanya ngomong itu tinggi. Oke, kalau menggunakan konsep perbandingan trigonometri, ya kalian bisa. Karena di situ ada sudutnya, ada panjang salah satu sisinya ada. Ya toh? Kalau dunia saya. Tapi kalau di dunia nyata ada di kehidupan sehari-hari, masalah kontekstual. Di kebun tidak mungkin kalau tahu sudutnya itu berapa derajat. Ya toh? Kalau di kebun mengukur tinggi pohon cengkeh, oh saya kira-kira sudut pandang saya ke atas ujung cengkehnya sekian. Tidak bisa begitu. Ya toh? Harus menggunakan alat. Kalau untuk menghitung jarak juga dari posisi pauk ke pohon cengkeh juga, ya harus menggunakan alat. Tidak bisa bilang, oh saya kira-kira, tidak bisa. Maka ya, oleh karena itu, ya pada pertemuan hari ini, ya kita akan membuat satu proyek, ya satu proyek yang akan kalian buat dalam kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bentuk, toh? Kalian akan memilih objek di lingkungan sekolah, ya, yang ada di lingkungan sekolah, yang akan kalian gunakan untuk menentukan tinggi, ya, dengan menggunakan alat trigonometer yang sudah kalian buat dalam kelompok. Oke, silakan duduk dalam kelompok. Silakan.
silakan kalian menonton video yang diputarkan di layar depan ini ya. Oke, sudah menonton video tadi? Oke, sekarang dalam kelompok silakan kalian mendiskusikan proyek apa yang akan kalian buat ya dengan menggunakan alat klinometer ya. Tadi sudah lihat bagaimana langkah-langkah penggunaan klinometernya ya toh dalam pengamatan. Sekarang dalam kelompok silakan mendiskusikan proyek apa yang akan kalian buat ya. Pilih saja objek di lingkungan sekolah ya. Setiap kelompok objeknya berbeda, jangan sama. Sudah? Setelah itu silakan. Tugas saya sebagai pengukur, kamu dia sebagai pencatat, dengan kamu terus kamu sebagai pengukir jarak antara objek dengan saya. Apa yang kamu buat proyek apa? Tinggi ya? Sudah tahu posisi yang diterima dari sudah proyeknya. Oke. Terus di pengamatan tuh yang alat yang kalian gunakan apa tadi? Kilometer dan apa akan melaksanakan kegiatan itu hari ini? Ya, sudah bagi tugas. Siapa yang jadi pengamat? Ya, sudah bisa. Oke, bisa nonton di video yang Ibu sebarkan di video ya di apa grup kelas ya. Oke. Namanya? Mekanik. Proyek apa yang betul buat? Buku tinggi? Bendera di sini ya, tanggal pengasas. Oke, waktunya? Pengamatan? Sekarang, oke. Terus sudah dibagi tugas? Siapa yang menjadi pengamat? Sudah. Oke. Terus? Sudah. Oke. Mungkin ada kendala mungkin yang mau ditanyakan Ibu? Sudah bisa paham tadi? Nah, di sini kelompok apa nih? Warga 6? Ya, warga 62. Oke, proyek apa yang kamu buat? Terus apa nih? Sudah bagi. Hal apa yang diperlukan di dalam pengamatan? Apa-apa? Dinometer dan kilometer. Selain itu apa lagi? Sudah bagi tugas. Sudah siapa? Bisa ya? Baik, berasa sudah ya? Semua menentukan proyek yang akan dibuat setiap kelompok. Sekarang ya, langkah-langkah yang penggunaan kilometer kalian sudah paham, ya toh? Berasa kalau keluar di lingkungan sekolah untuk mengukur tinggi objek jangan salah lagi ya. Sekarang silakan keluar. Silakan keluar. Sudah? Tingginya sudah? Silakan cocok tingginya. Oke. Sudah? Oke. Ya, hasilnya 170 cm. Ya, 170. Ya. Yuk. Kilometer.
dalam pengamatan? Sekarang silakan dalam kelompok berdiskusi ya tentang masalah yang kalian cari, yaitu mencari tinggi satu objek yang kalian amati. Silakan. Ini pengamat sudutnya 30 derajat. Yang dari kalian dari pengamatan kalian siapa tuh? Iya kan? Pengamat. Pengamat kan tadi? Ya? Beri kesempatan ke kelompok Besti ya. Ya, Besti untuk memaparkan hasil pengamatan mereka tadi. Silakan. Untuk objek pengukuran tinggi penyimpanan Tibet. Diketahui jarak pandang pengukur dengan objek atau yang disimbolkan dengan X sama dengan 40 derajat. Untuk menentukan sudut elevasinya, 90 derajat dikurangi 40 derajat sama dengan 50 derajat. Tinggi pengukur atau yang disimbolkan dengan Z sama dengan 170 cm. Jarak objek dengan pengukur atau yang disimbolkan dengan Y sama dengan 5 meter. Ditanya tinggi keseluruhan objek atau yang disimbolkan dengan H. Penyelesaian tan alfa sama dengan Y1 berbanding X. Tan 50 sama dengan Y1 berbanding X. Y1 sama dengan 50 kali X sama dengan 1,19 kali 5 sama dengan 5,95. Y sama dengan Y1 tambah Y2. Y sama dengan 5,995 tambah 4,2 sama dengan 10,15 meter. Jadi tinggi keseluruhan objek adalah 10,15 meter. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Ada yang ingin bertanya? Pengamatan yang telah kelompok lakukan, apakah ada pengaruh cara pengamat dengan objek terhadap sudut elevasi yang dibentuk dan tinggi objek? Pertanyaan dari kelompok. Berdasarkan pengamatan dari kelompok kami menyimpulkan bahwa jarak jarak pengamatan terhadap objek tidak ada pengaruh terhadap tinggi objek sejauh mana atau sedekat jarak pengamat dengan objek. Tetap saja tinggi objek tidak berubah. Tetapi kalau mengenai sudut elevasi yang dibentuk ada pengaruh semakin jauh pengamat dengan objek. Sudut elevasi semakin kecil, begitupun semakin dekat sudut elevasi semakin besar. Sekian dan terima kasih. Sudah? Dari kelompok ini? Oke, sudah semua? Presentasi tadi, sekarang waktunya kita untuk mengevaluasi kegiatan. Oke, menurut kalian, ya, bagaimana kegiatan proyek kita hari ini? Satu orang jawab. Oke, Christian silakan. Ya, kiri sebentar. Sangat menyenangkan. Yang menyenangkannya bagaimana? Objek yang Oke, bisa menghitung jarak ya, tinggi pada objek yang diamati. Apakah ada yang menemukan masalah dalam kegiatan tadi? Tidak ada. Tidak ada. Oke, silakan dibuat rangkuman masing-masing. Silakan.
Membaca hasil rangkumannya tadi. Silakan. Silakan Una. Rangkuman materi hari ini. 1. Klinometer adalah alat sederhana yang digunakan untuk mengukur sudut elevasi dan sudut depresi. 2. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk antara garis horizontal dan garis pandang dari pengamat ke objek pada posisi di atas. 3. Sudut depresi adalah sudut antara garis horizontal dan garis pandang dari pengamat ke sebuah objek pada posisi di bawah. 4. Mencari sudut elevasi sama dengan 90 derajat kurang besar sudut yang diperoleh saat pengukuran. Terima kasih. Sudah? Oke, ada yang lain? Sudah, sama? Baik, ya itu tadi hasil rangkuman dari kalian. Yang pertama tentang klinometer ya. Klinometer ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk menghitung tinggi suatu objek. Ya. Objek ini apa? Bisa tinggi menara, tinggi gedung. Kadang banyak objek yang kalian pilih ya. Ada yang pilih tinggi tempat penyimpanan di ada yang hitung tinggi tiang pendek, ada yang hitung tinggi gedung, ada lagi yang hitung tinggi tiang listrik. Ya, berarti menggunakan klinometer. Nah, tanpa menggunakan klinometer kita tidak akan tahu bahwa sudutnya dibentuknya berapa. Sudah tahu? Oke. Terus pada klinometer sudut yang dibentuk ada dua bentuk sudut, yaitu sudut elevasi dan sudut depresi. Ya. Sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk antara garis horizontal dan garis pandang dari pengamat ke objek. Ya, arahnya dari bawah ke atas. Bedanya. Sedangkan sudut depresi adalah sudut antara garis horizontal. Sampai sini sudah mengerti? Ada yang mau bertanya? Silakan. Mulai keterampilan. Sekarang kalian ya kerja soal ini untuk ibu ambil nilai pengetahuan. Apakah tujuan pembelajaran kita ini tercapai atau tidak? Oke. Silakan masing-masing kerja. Masing-masing ya. Silakan. Silakan kerja. Kita lihat dari hasil kerjaan kalian ini hampir seluruhnya bisa mengerjakan, ya toh? Cuma 2 orang saja yang masih keliru sedikit, ya. Nanti yang 2 orang yang belum, ya, yang kerjanya masih keliru nanti ketemu ibu untuk mengambil soal untuk diselesaikan lagi untuk perbaikan nilai. Tapi oke, yang terakhir yang berikut kita akan belajar mengenai refleksi kegiatan kita hari ini. Oke, refleksi nilai bagaimana dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini? Satu orang jawab. Silakan. Perwakilan. Silakan. Yang saya senang dari kegiatan hari ini yaitu bisa mengetahui hal-hal yang kami belum mengetahui, yaitu mengukur ketinggian yang tidak bisa dijangkau. Tidak. Tidak suka. Sudah ya. Oke. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang perbandingan trigonometri sudut di berbagai kuadran. Oke. Tugas kalian untuk pertemuan berikut, silakan catat pembagian kuadrat pada koordinat kartesius. Ada berapakah kuadran pada koordinat kartesius serta kisaran besar sudutnya masing-masing. Karena kegiatan proses pembelajaran kita hari ini sudah selesai, ya, sudah selesai, ya. Meminta salah satu siswa, ya, untuk memimpin kita dalam doa. Silakan.
kata Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya tadi ya, dengan kerjasama segala kegiatan proyek kita tadi dapat terlaksana dengan baik. Oke, sekarang kita menyiapkan diri untuk pertemuan berikutnya.